Malam itu Iis tidak bisa tidur. Kamarnya terasa panas. AC yang terpasang di sana seolah tidak berguna. Entah mengapa dadanya juga berdebar-debar. Karena takut, ia lalu menelepon Alit. "Halo, ada apa Is?" tanya Alit. "Perasaanku tidak enak ya mas, tidak seperti biasanya." "Hawa memang sedang panas Is, tapi gak apa-apa aku akan ke sana," ucap Alit. Perasaan Is sedikit lebih tenang mendengar Alit akan datang. Namun saat ia menoleh ke jendela, wajahnya langsung pucat pasi. Seekor ular hitam sebesar pohon kelapa tampak sedang menatap di halaman. Di samping ular itu berdiri seseorang dengan menggunakan jubah bertudung. Meski dilanda ketakutan, Iis masih sadar jika keselamatannya sedang terancam. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil pistol dinasnya. Apapun yang terjadi, Iis sudah bertekad untuk tidak menyerah tanpa perlawanan. Alit hampir saja terjatuh dari motor ketika melihat Gundala Wereng dan Basirna di halaman rumah Iis. Penampakan Nagasari saja sudah mengerikan, apalagi yang dilihatnya berukuran jauh lebih besar daripada ular Bahlawu. Tapi mengingat yang akan menjadi korban adalah Iis, Alit mengabaikan semua ketakutannya. Motor yang dinaikinya segera melaju melalui halaman. Basirna terkekeh melihat Alit berdiri menghadangnya. Jarak mereka kira-kira 15 meter. "Apakah kau datang untuk mengantarkan nyawamu, bocah?" tanya Basirna. "Nyawaku bukan untuk gratisan keparat," ucap Alit. "Sombong sekali kau bocah bau kencur. Padahal untuk cemilanmu saja dia belum pantas," ucap Basirna. "Kita selesaikan saja pemuda itu secepatnya nak. Ingat, ada banyak orang lain juga yang menginginkan gadis itu," bisik Wereng. "Apa kau tidak merasakan kita sedang diawasi? Ada 3 orang yang berada di seberang tempat ini." "Aku tahu itu, tapi kekuatan mereka tidak seberapa. Kita tidak perlu khawatir soal itu, Reng," ucap Basirna. "Jangan bodoh nak, kau tahu Picis kan? Biasanya membuat celaka ular-ular tangguh yang meremehkannya," ucap Wereng. "Baiklah, ayo kita selesaikan urusan di tempat ini. Kau atau aku yang akan melumat bocah itu," ucap Basirna. "Kau saja nak, aku akan mengawasi kecoa-kecoa yang bersembunyi itu," ucap Wereng. Basirna lalu merapal mantra. Asap keluar dari mulut. Gumpalan-gumpalan asap itu kemudian menjelma menjadi 3 makhluk berekor seukuran anak-anak. Kepala mereka botak, bertanduk, bermata satu, berhidung pesek, dan bertelinga lancip. Deretan gigi rancing memenuhi mulut makhluk-makhluk itu. Sementara kaki dan tangannya dihiasi oleh kuku melengkung panjang dan lancip. "Sudah lama aku tidak memberi makan kalian anak-anak. Sekarang nikmatilah pemuda yang ada di depan kalian itu," perintah Basirna. Ketiga makhluk itu meloncat ke arah Alit. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan. Salah satu dari makhluk itu terjatuh ke tanah. Iis ternyata telah berada di luar rumah dengan senjata teracung ke depan. Tubuh makhluk yang tumbang bergetar. Tak lama kemudian dia terbelah menjadi 2 dengan makhluk yang serupa. Basirna tertawa melihat pasukannya kini menjadi 4. "Mereka pikir perewanganku selemah itu," bisiknya. Alit melepaskan tali yang selama ini melilit di pinggangnya. Meski belum matang, ia yakin ilmu yang sempat dipelajari dari sang kakek itu pasti akan ada manfaatnya. Jarak antara dirinya dengan makhluk-makhluk Basirna semakin dekat. "Masuk ke rumah Is, cepat hubungi Timur dan juga Johan. Katakan ini masalah hidup dan mati kita," teriaknya kepada Iis. Makhluk-makhluk itu mengepung Alit. Lidah mereka keluar masuk seolah tak sabar untuk menikmati daging Alit. Seolah sehati, keempatnya menyerang bersamaan. Sambil berloncatan menghindar, Alit memutar-mutar talinya. Sesekali ia menyerang makhluk itu, namun setiap ujung tali berhasil menumbangkan salah satu makhluk itu, ia berubah menjadi 2. Semakin lama jumlah makhluk yang mengepung Alit semakin banyak. Tubuhnya juga sudah dipenuhi oleh luka-luka bekas kuku tajam mereka. Alit tahu ia tidak akan memenangkan pertarungan itu. Namun ia tidak menyesal. Mati untuk menyelamatkan seseorang yang dicintai bukanlah hal yang memalukan.
Satu hal yang disesalinya adalah ia tidak sempat berpamitan dengan keluarganya. Andai waktu itu aku serius belajar, tentu aku tidak akan selemah ini. Kakek, maafkan cucumu yang bodoh ini, bisik Alit sebelum jatuh pingsan. Belasan makhluk itu menghentikan serangannya. Mereka kemudian mulai menyatukan diri kembali menjadi 3. Pelan-pelan ketiganya mendekati tubuh Alit. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah lagi, terdengar suara ledakan keras memekakan telinga. Aku tidak pernah bersilang langkah denganmu, pemuja ular. Mengapa kau ganggu cucuku? Ucap seorang laki-laki berpakaian serba hitam. Mbak Sirna menatap sosok yang baru datang. Seluruh rambut, kumis, dan jenggot laki-laki itu telah memutih. Tangannya memegang tali serupa yang dibawa oleh Alit. Bedanya, tali itu samar, terlihat loncatan-loncatan energi yang membuat tangan itu seolah memegang petir. Mbah Sirna tahu ia tak bisa memandang sebelah mata orang tua itu. Cucumu menghalangi jalanku, Patua, ucap Mbah Sirna. Meski demikian, apa pantas kau berhadapan dengan seorang bocah? Cucuku memang belum bisa menggunakan atau melumat jin-jin laknatmu itu. Tapi mari kita coba dengan kolorku, ucap sang pria tua. Kau pikir bisa menghadapi kami berdua, Patua? Kau terlalu sombong, ucap Mbak Sirna. Siapa bilang aku hanya berdua? Gundalawereng mendesis keras. Seekor harimau berukuran raksasa tiba-tiba saja muncul dari kegelapan. Ini tidak bagus, nak. Kekuatan harimau itu tidak bisa kuremehkan, bisik Wereng pada Mbak Sirna. Sebuah mobil yang mendadak berhenti tak jauh dari tempat itu membuat perhatian mereka teralih. Dari mobil, Timur Johan berlari mendekati Alit. Pedang kayu nibung di tangan Timur seperti mengeluarkan api. Johan sendiri bersenjata sebilah keris corok yang memendarkan cahaya kehijauan. Kalian bawa pergi Alit, biar aku yang menghadapi manusia ular itu, perintah kakek Alit saat Timur dan Johan tiba. Baik, kek, jawab keduanya sambil menggotong tubuh Alit. Mbak Sirna memaki dalam hati. Jika hanya Timur dan Johan, ia yakin mampu mengatasinya. Namun kemunculan orang tua dan harimau membuat segala sesuatu berubah. Mau tak mau, ia harus menghitung ulang kekuatannya. Bagaimana menurutmu, Reng? Kau yakin mampu menghadapi orang Ponorogo itu, nak? Ucap Wereng. Jika sendirian mungkin bisa. Tapi bila kedua bocah itu ikut campur, situasi akan sedikit sulit. Kalau begitu kita pergi saja. Konyol rasanya jika harus mati gara-gara barang yang sudah tidak ada, ucap Wereng. Maksudmu, Reng? Aku jelaskan nanti. Ayo kita pergi, ucap Wereng. Mbak Sirna membuka mulut. 3 jin peliharaannya itu berubah menjadi asap dan masuk kembali ke tubuhnya. Aku akan pergi, Patua. Tapi jangan pikir karena aku takut kepadamu. Masih banyak urusan yang harus keselesaikan malam ini, ucap Mbak Sirna. Terserah kau saja, pemuja ular. Jika kau mau bertarung, aku akan melayanimu. Mungkin kalau sudah senggang nanti aku akan mengunjungimu, Patua. Setelah Mbak Sirna lenyap, kakek menghampiri Johan Timur yang sedang menjaga Alit. Diangkatnya tubuh Alit ke punggung harimau. Aku akan membawa dia bersamaku. Semoga saja teman kalian ini masih bisa bertemu kalian lagi. Mereka lalu menghilang. Johan dan Timur segera memasuki rumah untuk mencari Iis. Tapi setelah memeriksa ke seluruh ruangan, Iis tidak mereka temukan. Setelah meninggalkan Palagan, Mbak Sirna dan Wereng menuju ke pemakaman Cina pinggiran kota. Rumah yang mereka cari tak jauh dari tempat itu. Aroma hio tercium kuat saat Mbak Sirna sampai di sebuah dinding yang didominasi oleh warna merah. Keinginan Mbak Sirna untuk masuk tertahan. Cermin segi 8 yang terpasang di pintu gerbang selalu mengeluarkan sinar keperakan saat ia mencoba mendekat. Kemanapun ia melangkah, sinar itu selalu menyambarnya. Wereng, giliranmu. Gundalawereng yang telah berubah menjadi kecil dan melingkar di leher Sirna menegakkan lehernya. Tak lama kemudian 2 sinar merah keluar dari mata ular tersebut.
Sinar merah dan cahaya keperakan beradu. Kalah kuat, cermin segi 8 itu meledak. 3 orang yang berada di balik pintu menatap tegang ketika Mbah Sirna muncul di halaman. Ketiganya tidak menyangka jika aksi mereka di rumah Istadi bisa diketahui Mbah Sirna secepat itu. Mereka berpikir Mbah Sirna akan terlibat pertarungan dengan orang tua yang bersenjatakan tali itu. Kalian rupanya tahu juga soal mustika itu ya. Sayangnya niat licik kalian untuk mendapatkan mustika itu akan kutamatkan di sini, ucap Mbah Sirna. Dalam dunia kita, licik atau cerdik cuma sebutan manusia ular. Bukankah yang kau lakukan pada pemuda itu juga licik? Jawab laki-laki yang memegang pedang berbentuk aneh. Mbah Sirna menatap pedang yang terbuat dari rangkaian koin kuno. Ia tahu kehebatan senjata yang mampu melukai tubuh jin itu. 2 orang di samping laki-laki itu juga bersenjata. 1 orang memegang khadga, sedangkan 1 orang lagi memegang kapak dongsong. Kedua senjata itu memancarkan energi yang kuat. Namun saat melihat auranya yang begitu terang, senjata-senjata itu belum tentu melebur sepenuhnya dengan si pemilik. Senjata senjata yang hebat, namun sayang berada di tangan yang salah, bisik Mbah Sirna. Wereng, untuk menghemat waktu, tampaknya kali ini kita harus beradu fisik, ucap Mbah Sirna. Gundala Wereng lalu melata turun ke tangan Mbah Sirna. Sekejap kemudian ia telah berubah menjadi sebilah pedang berwarna hitam kelam. Cahaya kemerahan berpeda redup di bilah pedang itu. Mbah Sirna tersenyum. Kemudian ia membuka mulut. 3 makhluk mengerikan itu pun muncul kembali. Lawan-lawan kalian akan segera muncul. Habisi mereka semua, perintahnya kepada 3 perewangan itu. 3 orang yang menjadi lawan Mbah Sirna beradu pedang. Setelah itu mulut mereka berkomat-kamit membaca mantra. Orang yang berpedang rangkaian koin kuno melemparkan potongan-potongan kertas yang kemudian berubah menjadi jin-jin berpakaian aneh. Wajah mereka pucat, jari-jarinya berkuku lurus dan runcing, sementara kaki jin itu melayang-layang di udara. Orang yang bersecanda kada membuka mulut. Seekor buaya putih keluar dari sana dan segera berubah menjadi sosok manusia buaya. Sementara pemilik kapak dongsong menggigit ibu jarinya dan meneteskan darah yang keluar dari tanah. Tak lama kemudian, seperti ada gempa terjadi. Saat getaran berhenti, seekor kelabang raksasa telah muncul di tempat itu. Mari kita lihat ketangguhan mereka, Wereng. Apakah orang-orang itu sehebat jin-jin dan pusaka yang mereka bawa, atau cuma anak-anak yang menjadi sombong karena kekuatan pinjaman? Ucap Mbah Sirna. Mbah Sirna menerjang maju. Cahaya kemerahan pedangnya bergerak seperti badai. Percikan bunga api keluar saat pedang jelmaan Gundala Wereng berbenturan dengan senjata-senjata lawannya. Sementara itu jin-jin mereka juga memiliki pertarungannya sendiri. Ketiga perewangan Mbah Sirna dengan cepat berubah menjadi belasan, kemudian puluhan. Jumlah mereka yang terus bertambah membuat jin-jin lawannya kewalahan. Tapi pengalaman dan kemampuan Mbah Sirna jelas lebih unggul. Satu demi satu pedangnya mulai melukai lawannya. Sampai akhirnya ketiga orang itu harus pasrah dan meloncat mundur. Apalagi jin mereka yang sudah sama-sama tidak berdaya menghadapi kebuasan jin Mbah Sirna yang telah membelah diri menjadi ratusan. Kami menyerah, ucap mereka. Di mana gadis yang kalian culik? Tanya Mbah Sirna. Ada di kamar, ambil sendiri, jawab si pemegang koin. Jangan gegabah nak, aku merasakan ada kekuatan dahsyat di rumah itu, bisik Wereng. Kau pikir aku bodoh? Di rumah itu pasti sudah terpasang berbagai macam jebakan dan penghalang. Cepat keluarkan dia, atau kubuat kau hidup dalam kematian, perintah Mbah Sirna. Lelaki berpedang koin itu terdiam. Ia sadar rencananya sudah gagal total. Andai Mbah Sirna tadi memasuki rumah, kekuatannya akan lenyap disegel 2 jin penghuni betok tindih yang telah berusia ratusan ribu tahun itu. Kadang, sayangnya kedua jin itu adalah milik almarhum kakeknya dan cuma diberi tugas untuk menjaga rumah. Jika tidak, tentu akhir dari pertarungan ini mungkin akan berbeda. Aku akan keluarkan gadis itu, tapi aku minta jaminan keselamatan darimu. Bagiku yang penting adalah gadis itu. Kau tidak perlu khawatir, ucap Mbah Sirna.
Laki-laki itu masuk ke dalam rumah. 10 menit kemudian ia muncul bersama Iis. Tangan gadis itu terikat ke belakang. Basirna menghampiri mereka. Gundala Warang yang kembali bersama wujud ular raksasa mengawasi keadaan sekitar. Basirna lalu membawa Iis bersamanya. Ingat janjimu orang betudung, gadis ini adalah tebusan keselamatan kami. Bukankah kau sendiri yang bilang, cerdik dan licik itu cuma sebutan? Ucap Basirna. Gundala Warang mendesis panjang, tubuhnya bergerak cepat melilit 3 orang itu dan menelannya satu demi satu. Seekor kelelawar kecil yang dari tadi mengawasi pertarungan kemudian terbang menuju rumah tuannya. Binatang itu lalu mendatangi Hendro yang sedang membersihkan sebilah culak tua berpamor buntel mayat. Laki-laki itu dengan telaten mengolesi bilah senjatanya dengan minyak yang berasal dari mayat-mayat, hasil ritual bersama Harto, Felix, Dalbo, dan juga Sirna. Gagak calung yang terbuat dari galih kayu kemuning itu pun dihiasi dengan batu-batu hasil ritual tersebut. Sayang batu Ki Upas menjadi milik Harto. Jika saja batu itu terpasang di sini, kekuatan pusakaku akan menjadi semakin dahsyat, gerutunya. Ada berita apa? Tanya Hendro pada kelelawar yang hinggap di bahunya. Begitu ya, Sirna sudah mendapatkan Iis. Baiklah, sekarang tugasmu adalah mengawasi ular licik itu. Jika dia tidak memberitahu keberadaan Moja, aku tidak akan segan-segan lagi untuk menghabisinya. Sekarang makanlah. Kelelawar itu lalu menggigit leher Hendro. Pelan-pelan tubuhnya membesar. Setelah ukurannya berubah menjadi sebesar kalong, binatang itu kembali terbang untuk menjalankan perintah. Dalam perjalanan pulang dari rumah Iis, Timur berpikir keras. Lenyapnya Iis tentu akan menimbulkan masalah. Han, kita pergi ke rumah Kapten Daniel dulu. Urusan ini dia harus ketahui. Kalau tidak begitu bisa geger nanti, ucap Timur. Dari tadi aku juga berpikir soal itu, Mur. Saat mobil mereka mendekati rumah Kapten Daniel, sebuah pemandangan aneh memaksa Timur serta Johan bergegas turun dan berlari memasuki rumah sang kapten dengan senjata terhunus. 2 siluman berkepala babi hutan dan anjing yang tidak menduga kedatangan mereka langsung terbunuh saat pedang dan keris itu menikam tubuh mereka. 3 siluman lainnya yang sedang mengintimidasi penghuni rumah pun menjadi korban Timur dan Johan berikutnya. Anda tidak apa-apa, Kapten? Mengapa makhluk-makhluk itu menyerang rumah ini? Tanya Timur sambil membantu Kapten Daniel berdiri. Istri dan anak Daniel sendiri pingsan di lantai. Entahlah, Mur. Mungkin ada hubungannya dengan anak pejabat yang kemarin kita tangkap gara-gara narkoba itu. Setan-setan itu tadi menyebut namanya. Kalian sendiri mengapa ada di sini? Tanya Kapten Daniel. Kita bawa anak dan istri Kapten ke kamar dulu, Mur. Kasihan mereka, bisik Johan. Timur dan Johan lalu mengangkat mereka ke kamar. Setelah itu Timur menemani Daniel di ruang tamu, sementara Johan pergi ke dapur untuk membuat minuman. Sambil menunggu Johan, Timur bercerita tentang Iis. Terus maumu gimana, Mur? Tanya Daniel. Bisa tidak Kapten atur Iis dalam penugasan kasus dengan saya? Masalah ini terlalu rumit jika sampai diketahui banyak orang, Cap. Memang sama dengan yang baru saja terjadi. Jika yang akan percaya kalau kuceritakan ini pada orang lain. Baiklah, Mur, selesaikan urusanmu dengan Iis. Cari dan selamatkan dia. Masalah administrasi biar aku yang urus, ucap Kapten. Terus bagaimana dengan anak pejabat itu, Cap? Makhluk-makhluk itu pasti akan dikirim lagi oleh Felix, ucap Timur. Felix, itu nama dukunnya, Mur? Tanya Daniel. Saya tahu sedikit anjing dan babi hutan itu, Cap, jawab Timur sambil membayangkan luka di dada Mbah Lawu. Sebentar, Mur, orang yang kau maksud ini bukan si pengacara itu kan? Tanya Daniel. Memang dia orangnya, Cap, ucap Timur. Bajingan. Pantas saja dia selalu menang membela kliennya. Rupanya permainan kotor ini yang dilakukannya, ucap Daniel. Hanya jika orang itu tidak bisa disuap, Cap.
Aku tidak akan kalah dengan intimidasi jin-jin itu, Mur. Aku yakin mereka tidak bisa melawan kuasa Tuhan, ucap Daniel. Sudah pasti itu, Cap. Tapi tak ada salahnya untuk berusaha. Biar nanti ku pasang penghalang. Setidaknya nanti istri dan anak kapten bisa lebih sedikit aman, ucap Timur. Terserah kau saja, Mur. Urusan seperti ini aku tidak tahu apa-apa. Setelah Johan selesai membuat kopi, Timur lalu mengajaknya membantunya untuk membuat pagar. Sekeliling rumah itu mereka taburi dengan garam bercampur lada. Di Ponorogo, Ki Surjoyo berjuang keras untuk menyelamatkan Alit. Dengan berbagai macam cara ramuan serta bantuan tenaga dalam, ia berusaha untuk menjaga cucunya agar tetap bernafas. Jika dia bertahan hidup, kuharap kau bersedia menjaganya, Ki Belang, bisiknya sambil menatap harimau yang berbaring di samping tempat tidur. Apa dia bersedia, Tuan? Ucap si Belang. Dia pasti bersedia. Toh makananmu cuma 7 butir telur ayam kampung dan segelas kopi pahit. Murah ya? Tanya Belang. Tapi persahabatan kita jelas tidak ternilai harganya kan? Ucap kakek Alit. Kau sudah menyelamatkan hidupku, Tuan. Menjadi pembantumu saja sudah lebih dari cukup. Apalagi kau malah menganggapku sebagai teman, ucap Belang. Kita memang tidak seharusnya berhubungan, Ki Belang. Tapi takdir berkata lain. Kita jalani saja takdir ini sebaik-baiknya, ucap kakek Alit. Saat Alit sedang terbaring di antara hidup dan mati, Mian sedang berada di hutan larangan. Lawan yang ia hadapi saat ini berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya. Jika biasanya monyet-monyet siluman itu berbulu abu-abu, kali ini yang datang adalah monyet-monyet berwarna hitam. Pola serangan mereka juga lebih liar dan lebih ganas. Mereka bukan penghuni asli hutan ini, An. Pancaran energinya berbeda. Candrasa yang melingkar di leher Mian berbicara lewat telepati di sela pertempuran. Seekor monyet yang tubuhnya lebih besar dari yang lain menatap Mian yang sedang berusaha membebaskan diri dari kepungan puluhan monyet. Kedua lengan binatang itu dipenuhi oleh gelang sosro bahu, sedangkan kedua tangannya memegang gada yang berwarna kuning berkilau. Jika monyet besar itu turun, berhati-hatilah dengan gada besi kuningan itu, An. Kekuatannya cukup dahsyat. Apalagi jika monyet itu tahu cara menggunakannya, ucap Candrasa. Monyet besar itu menggeram. Monyet-monyet yang mengepungi Mian tiba-tiba saja membubarkan diri. Kekuatanmu tidak seberapa. Bagaimana mungkin sepupuku itu kesulitan untuk melawanmu? Jangan-jangan Wanara Gimbal hanya ingin bermalas-malasan saja, ucap monyet besar yang berjalan mendekati Mian. Jadi benar kau bukan penghuni hutan ini. Pantas saja cara bertempur kalian berbeda, ucap Mian. Namaku Setra Wulung, Senapati Alas Ngawi. Bersiaplah, malam ini aku akan memecahkan kepalamu, ucap sang monyet. Silahkan, tentu saja jika bukan aku duluan yang meremukan ubun-ubunmu, ucap Mian. Setra Wulung yang menganggap remeh Mian langsung meloncat sambil mengayunkan gadanya. Namun niat yang gesit menghindari serangan itu. Setelah berulang kali menyerang dan tidak membuahkan hasil, tahulah Setra Wulung jika Mian sengaja menyembunyikan kekuatannya. Amarah monyet itu semakin menyala saat Mian memungut sebatang ranting menjadi senjata. Bocah sombong, kau belum tahu dengan siapa kau sedang berhadapan, ucap sang monyet. Setra Wulung berdiri sambil menyilangkan kedua tangan di dada. Tubuhnya perlahan membesar. Jika tadi dia setinggi Mian, kini menjadi 2 kali lipatnya. Tak lama kemudian, gadanya menyambar. Kali ini Mian tak lagi bermain-main. Serangan-serangan Setra Wulung datang seperti badai. Monyet-monyet yang lain berhamburan menjauh. Mereka tidak ingin menjadi korban serangan gada itu. Mian sendiri harus mengakui jika ilmu Setra Wulung cukup tinggi. Apalagi saat gada itu akhirnya bisa menghantamnya. Dadanya terasa sesak seolah sedang tertimpa batu besar.
Apa aku perlu turun tangan, An? Tanya Chandrasa. Jangan dulu, aku harus memaksimalkan kemampuanku, Sa. Tangkis Mian. Kau harus memiliki senjata, An. Aku bisa berubah menjadi pedang atau tombak, ucap Chandrasa. Nanti, Sa, sekarang biar aku coba dulu ilmu-ilmu yang telah aku pelajari. Baiklah, tapi saat kau benar-benar terdesak, sudah menjadi kewajibanku untuk melindungimu, ucap Chandrasa. Aku tahu itu, Sa. Mian meloncat mundur, lalu ia memposisikan diri seperti orang berlutut. Kedua tangannya lurus ke tanah, sementara wajah menghadap ke atas. Setrawurung menyangka Mian akan menyerah. Tawanya terdengar membahana. Namun tawa itu langsung berubah menjadi jeritan ketika dua larik sinar berwarna putih kebiruan menerjang dadanya. Tubuh monyet itu menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi monyet biasa. Monyet-monyet yang lain berlomba melarikan diri. Namun gerak Chandrasa lebih cepat. Setidaknya ada belasan ekor monyet yang berhasil dilahapnya. Sementara yang lain cuma isapan energinya. Sementara suasana menjadi sepi, Mian menghampiri mayat Setrawulung. Di pungutnya sepasang gada besi kuning yang tergeletak di samping mayat. Di genggaman Mian, kilauan emas di gada itu berlangsung lenyap.